Halo, halo, kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Wah, sekarang kita sudah memasuki minggu sumatif ya. Nah, hari ini, hari Senin 31 Agustus, kita akan memulai sumatif matematika kita. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau jelaskan dulu tentang bagaimana sih pengerjaan dari sumatifnya dan juga bagaimana sih cara pengumpulan tugasnya dan apa saja sih yang dinilai dari sumatifnya. Nah, ini dia ya. Yang pertama, aktivitas kita hari ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang rubrik sumatif ya, yang akan dinilai itu apa saja sih yang harus kalian kerjakan gitu. Nah, yang kedua, kalian boleh langsung mengerjakan tugasnya setelah mendengar instruksi ini. Jadi pastikan kalian memperhatikan setiap instruksi satu demi satu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Yang pertama, ya, Ibu akan menjelaskan tentang rubriknya. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke, ini dia yang akan dinilai ya. Matematika kognitif. Nah, jadi dari pengetahuan kalian, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan cacah. Nah, di worksheet ya, di LKS sudah ada 5 flower number. Ya, Nak ya. 5 flower number. Nah, 5 flower number itu nanti kamu akan menuliskan ya, di 5-5-nya itu ada lambang bilangan ya. Lambang bilangan ditulisnya di tengah. Kemudian contoh nih, Ibu bikin bunga ya. Contoh Ibu bikin bunga. Oke, salah. Oke, ini ya. Nah, untuk lambang bilangan kamu kerjakan di tengah sini ya. Kemudian untuk nama bilangan ya, nanti kan ada 5 nih kan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk yang ada tulisan nama, kamu tulis namanya di situ. Ya, pokoknya di kelopaknya itu sudah dituliskan ya petunjuknya apa saja yang perlu kalian tuliskan. Nah, kalau yang untuk tabel nilai tempat, kita juga sudah pernah belajar ya, Nak ya. Membuatnya bagaimana, Bu? Membuatnya begini. Nih. Jadi kan tabel bilangan tuh seperti ini ya. Ada di buku 2A ya, nanti kamu boleh lihat di buku 2A. Jadi ini sumatifnya kamu boleh melihat dari buku, tapi bilangannya kan berbeda kan ya, jadi sama saja itu, kamu sama saja tidak mencontek ya, tapi kamu hanya melihat tabelnya saja, tidak apa-apa. Nah, di sini misalnya bilangannya adalah 100 ya. Kemudian di sini adalah angkanya, misalnya angkanya ada 1, 0, dan 0. Nah, di sini nilai tempatnya, misalnya 1 tuh apa? Oh, ratusan. 0 tuh apa? Oh, puluhan misalnya. 01 lagi apa? Satuan, begitu. Ya, kamu buat sesuai dengan contoh yang ada di buku 2A. Ya, buku 2A kamu cari tentang tabel nilai tempat. Kemudian untuk yang gambar nilai tempat, waktu itu kita juga sudah pernah belajar ya, Nak ya, tentang bagaimana membuat gambar nilai tempat. Contoh misalnya yang balok besar ya, balok besar. Terus bentar. Nah, misalnya balok besar begini isinya adalah 200. Nah, kemudian
ditambah puluhannya misalnya ada 2 ya, kamu bikin 10-an nih, misalnya berarti 20. Kemudian satuannya misalnya ada 1, berarti kamu tulis 1. Jadi sama dengan 221. Begitu ya kamu buat di flower numbernya. Bu, kalau nggak muat gimana? Diperkecil saja ya. Jadi kotaknya nggak harus benar-benar 100 ya. Umpamakan saja itu kotaknya adalah 100 ya. Ibu Eno dan Ibu Rini pasti sudah mengerti ya. Yang penting kamu menuliskan angkanya itu benar ya nak ya. Dan puluhannya dan satuannya itu benar. Untuk ratusan ya, untuk kotak balok ratusannya itu in case ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus 100 kotak ya, supaya kamu nggak capek menggambarnya gitu ya. Tapi yang penting kamu harus menulisnya dengan rapi. Kemudian yang kedua, kamu membuat 3 soal perbandingan ya. Kemarin waktu di formatif 2 kalian juga sudah belajar ya, bagaimana membuat 3 soal membandingkan dari angka-angka di flower number. Nah, Bu, tulisnya di mana? Tulisnya nanti kamu tulis di buku latihan. Di mana? Di buku latihan ya. Jadi untuk hari ini, ingat, untuk hari ini kamu akan membuat flower number itu, melengkapinya, dan juga nanti kamu akan membuat 3 soal dari flower number ya. Bilangan-bilangannya kamu buat menjadi soal perbandingan. Nah, kemudian untuk keterampilan yang akan dinilai adalah kamu mampu mempresentasikan ya. Jadi ini khusus untuk hari Jumat. Ingat, ini ya Ibu kasih tanda nih. Ini untuk Jumat. Ya. Bu, kalau aku kerjainnya hari ini semua boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ingat ini, tidak boleh ya, supaya kamu fokus hasilnya yang baik. Kemudian yang kedua, supaya kamu tidak terlalu capek. Ya, jadi dicicil ini sumatifnya ya. Jadi nanti kalau yang sudah buat terus dikumpulin, Ibu nggak akan nilai ya. Ibu tetap akan nilainya di hari Jumat. Jadi Ibu akan minta kamu untuk tetap kirimkan lagi di hari Jumat ya. Jadi pastikan kamu tetap mengerjakannya per hari, bukan dikerjakan sekaligus ya nak ya. Nah Bu, yang dipresentasiin apa? Yang dipresentasikan adalah kamu mempresentasikan flower numbernya yang dibuat itu. Nah kan sudah lengkap tuh, kamu presentasiin. Misalnya, selamat pagi Ibu Rini dan teman-teman, saya akan menjelaskan tentang flower number yang sudah saya buat. Nah ini bilangannya ada, misalnya ada angkanya berapa, kamu sebutin. Kemudian ada nama bilangannya, ini kamu sebutin juga. Pokoknya semua yang ada di bunga itu kamu sebutkan semua ya. Kemudian presentasi apa lagi Bu? Presentasi mengurutkan bilangan ya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ada 2 kali ya, dari terbesar ke yang terkecil, dari yang terkecil ke yang terbesar. Bu, ini videonya dua-duanya? Iya, dua-duanya, dari yang nomor 1 sama yang nomor 2. Nah, Bu, kalau mau jadi 1 boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Bu, kalau misalnya ini terlalu besar bagaimana? Kamu boleh upload di YouTube, kemudian linknya dikirimkan nanti di assignment ya, tapi di hari Jumat ya anak-anak ya. Jadi untuk hari ini adalah yang ini dulu nih, yang ini nih, yang ini nih ya, yang kognitifnya dulu, yang pengetahuan kamu, supaya kamu tidak terlalu capek. Nah
Jelas ya Bapak Ibu ya. Bu, cara mengurutkannya bagaimana? Terserah kamu, bagaimana kreativitas kamu ya. Kalau semakin kamu kreativitas bagaimana cara mengurutkannya, maka nilai kamu dipastikan akan semakin besar. Contoh, kamu mengurutkannya hanya, Bu, aku mau ngurutinnya cuma ditunjuk-tunjuk aja deh. Itu yang pertama adalah misalnya 100, yang kedua 300, yang ketiga 400. It's okay, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, terserah kamu. Atau misalnya kamu mau pakai cara yang kreatif, misalnya, Mama, tolong dong bantu aku ya, misalnya dengan bermain games dengan orang tua atau dengan saudara. Atau bisa juga dengan kamu melompati bilangannya seperti yang sudah kita pelajari ya, atau bermain tebak-tebakan dengan orang tua, dengan saudara yang ada di rumah. Boleh, pokoknya sekreativitas kamu bagaimana kamu akan mempresentasikannya. Nah ya, itu yang Ibu nilai ya. Jadi bukan hanya presentasi saja, tapi bagaimana kamu mempresentasikannya itu akan dinilai. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugasnya. Nah, sebelum itu kamu perhatikan dulu ya instruksinya bagaimana. Kemudian nih, yang harus kamu kerjakan adalah pertama, worksheet flower number. Pastikan kamu sudah menggunting worksheetnya itu, flower numbernya ada 5. Nah, yang kedua nih, kamu akan membaca cerita fabel. Ingat nak, yang hari Jumat kemarin waktu kita formatif 2, itu kan kalian formatifnya dari sebuah cerita ya. Nah, sama, ini juga sumatifnya dari sebuah cerita. Nah, ceritanya itu tentang hewan yang sudah dibagikan untuk kalian. Misalnya nanti ada 3 cerita kan, misalnya kodok, kucing, dan juga kelinci. Kalau kamu mendapat hewan kelinci, kamu pilih cerita yang tentang kelinci ya, kamu baca. Nah, di situ kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana kamu harus melakukannya. Tapi kamu melakukannya itu nanti sesuai tugas perharinya. Yang penting kamu sudah baca dulu bagaimana ceritanya, apa saja yang harus dilakukan, kamu sudah tahu begitu. Ya nak ya. Oke, kemudian yang ketiga, jika kamu belum membaca ceritanya, kamu wajib harus baca ceritanya dulu. Karena kalau kamu tidak baca, kamu tidak bisa mengisi flower number-nya. Ya, karena bilangan-bilangannya ada di dalam ceritanya. Ya nak ya. Jadi pastikan kamu harus membaca cerita fabelnya dulu, begitu. Nah, kemudian yang harus kamu kerjakan setelah kamu membaca fabel adalah yang pertama nih, potong flower numbernya. Kalau kamu sudah memotong flower numbernya, good, berarti sudah baik ya, langsung dikerjakan saja. Kemudian lengkapilah flower number sesuai dengan keterangan. Nah, itu yang tadi Ibu sudah bilang ya nak ya, keterangannya kan sudah ada ya di LKS-nya. Kalau kamu yang sudah ambil LKS ke sekolah ataupun kamu print sendiri, itu sudah ada LKS-nya. Di LKS apa saja yang dituliskan. Nah, kamu kerjakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari selama ini. Kemudian, lakukanlah misi kedua yang ada di fabel. Nah, jadi nanti di cerita fabel kalau kamu sudah baca, pasti kamu tahu ada misi-misi yang harus dikerjakan ya, seperti mau mendapatkan peta harta karun ya, ada misi-misi yang harus dikerjakan. Begitu. Nah, yang harus kamu kerjakan adalah misi keduanya saja. Nih, ya, ingat baik-baik. Misi keberapa nak? Kedua yang dikerjakan. Ya, jadi setelah kamu melengkapi flower number-nya, kemudian kamu mengerjakan misi kedua yang ada di fabel. Kemudian yang terakhir, fotokan hasil pekerjaan kalian di Teams, baik yang di flower number ataupun yang di misi kedua. Ya, yang di misi kedua. Yaitu apa tuh?
nanti kamu akan lihat ya misi keduanya apa. Pastikan kamu mengirimkan tugasnya itu di Teams. Enak ya. Oke. Nah, sepertinya kalau yang misi kedua itu kalau nggak salah membandingkan ya, membuat soal membandingkan. Nah, ini optionnya. Kamu boleh kirim video, kamu boleh membuat soal yang ditulis di buku latihan. Jadi terserah kamu ya, kamu mau pakai video atau mau membuat foto atau video ketika kamu membuat soal ketika kamu membuat soal membandingkan. Ya, kamu boleh kirimkan di Teams. Jadi ada berapa tugas hari ini yang kamu kumpulkan? Ada 2 ya. Gambar flower number yang sudah lengkap. Kemudian yang kedua adalah video ketika kamu membuat soal membandingkan. Video apa? Video ketika kamu membuat soal membandingkan di buku latihan. Ya, nah, jadi ada 2, ingat baik-baik ya. Yang ini, yang ibu lingkari nih, dan yang ini. Jadi ada 2. Nah, nomor 1 dan nomor 2. Oke, jelas ya? Nah, terima kasih. Anak-anak sudah mendengarkan penjelasan sumatif matematika kali ini dengan baik. Semangat untuk sumatifnya kelas 2 ya. Sampai bertemu di sumatif besok ya. Kita akan lanjutkan sumatifnya per hari. Jadi harus tetap semangat, kita harus menyelesaikan tema ini dengan baik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kalian mengerjakan sumatifnya. Tuhan Yesus memberkati.